Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Putri Syarika dengan NPM 5211111104 akan menjelaskan mengenai apa sih peran teknologi informasi dalam bidang psikologi itu. Langsung saja, yang pertama ada e-counseling. E-counseling ini adalah konsultasi secara online. Jadi konsultasi ini mungkin udah sering kita dengar gitu ya. E-counseling ini dilakukan dengan proses terapi terlebih dahulu yang dilakukan melalui media untuk kemudian menyusun rencana dalam melakukan intervensi psikologi secara face to face yang akan dilakukan. Jadi terapi dan klien akan melakukan terapi secara online terlebih dahulu, baik misalkan melalui email, itu sesuai dengan persetujuan mereka. Kemudian e-counseling ini contoh dari online-nya yaitu Halodoc, cuman Halodoc ini hanya tanya jawab seperti itu. Kemudian contoh dari e-counseling ini ada e-coaching dan e-terapi. Ini sama aja ya, mungkin e-coaching ini lebih ke ada coach, kemudian ada klien yang ingin mengetahui misalkan di mana minatnya gitu, seperti itu. Kemudian ada Google Form. Jadi Google Form ini biasanya seringkali dalam bidang psikologi untuk menyelesaikan tugas mengenai penelitian yang ingin ia lakukan. Misalkan saya pernah meminta saya untuk mengisi kuesioner penelitiannya. Misalkan ada pertanyaan, kemudian jawabannya biasanya menggunakan skala seperti ini, seperti itu. Jadi biasanya data yang digunakan untuk Google Form dan SPSS ini bersifat kuantitatif. Jadi SPSS ini juga untuk membantu dalam bidang psikologi ketika seseorang sedang melakukan penelitian ya. Ini uh, setelah dari Google Form kemudian dimasukkan ke dalam SPSS. Kemudian selanjutnya adalah perannya yaitu dalam bidang pendidikan dan penyampaian informasi menjadi lebih mudah. Misalkan secara umum ya seperti proses perkuliahan, mungkin lain sebagainya. Mungkin secara umum, secara spesifiknya lagi mungkin dalam proses webinar, volunteer, campaign dapat dilakukan secara online. Jadi saya pernah mengikuti campaign mengenai psikologi. Misalkan saya mendaftar, kemudian saya dimasukkan ke dalam grup Telegram. Di dalam Telegram itu, grup Telegram akan diberikan konten yang harus kami share, baik dari TikTok ataupun Instagram. Jadi yang mendapatkan informasi mengenai ilmu psikologi ini tak hanya dari masyarakat psikologi aja gitu, yang mempelajari psikologi, tapi kepada masyarakat umum. Kemudian dengan adanya kemajuan teknologi informasi, kami mencari jurnal juga lebih mudah seperti itu, karena di internet lebih luas referensi. Mungkin dibandingkan dengan pada dulu ya, sebelum adanya teknologi, mencari jurnal lebih sulit karena harus mencari ke perpustakaan seperti itu. Kemudian dapat melakukan tes-tes secara online. Tes-tes yang dimaksud seperti tes minat bakat, tes kepribadian, kemudian tes emosional, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelijen. Jadi ini juga masuk ke dalam ranah bidang psikologi, tes-tes seperti ini ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.